Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Child, when you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Seperti biasa, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani dan juga ada rekan-rekan saya yang bernama Fadila Meisa Putri, Husnul Kamila, dan juga Dwi Novitasari. Saya Fadila Meisa Putri akan menyampaikan materi tentang pengertian emosi. Emosi adalah salah satu potensi kejiwaan yang khas yang dimiliki oleh manusia. Sebab hanya manusia yang memiliki emosi, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak memiliki emosi. Menurut Kaplan, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Sedangkan menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya lebih luas, biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah pada suatu tingkah laku atau perilaku tertentu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Husnul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasan emosi pada remaja. Pada tahap remaja akan mengalami perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Menurut Bill Hare, 1972, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu 12 sampai 15 tahun dan 15 sampai 18 tahun. Yang pertama pada usia ciri-ciri pada usia 12 sampai 15 tahun. Yang pertama ciri-cirinya cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, kemarahan biasa terjadi. Dan keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin menang sendiri. Dan kedua, ciri-ciri emosional pada masa remaja pada usia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Yang kedua, banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka. Dan yang ketiga, seringkali melamun dan memikirkan masa depan mereka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif pada remaja. Nah, sebelum kita beranjak ke faktor-faktor tersebut, kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dari emosi negatif? Jadi, emosi negatif ialah suatu keadaan dalam diri seseorang yang dirasakan kurang menyenangkan, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Zulkifli tahun 2006, pada masa remaja, emosi remaja masih sangat labil. Ketika mereka bahagia, mereka lupa diri karena tidak mampu menahan emosi yang meletup-letup. Bahkan, remaja muda terjerumus dalam tindakan yang tidak bermoral. Contohnya seperti tawuran, mengejek-ngejek teman, dan tindakan tidak bermoral lainnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi emosi negatif pada remaja? Jadi, faktor yang pertama yaitu memperlakukan remaja sebagai anak kecil yang menimbulkan harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua, dihalangi membina keakraban dengan lawan jenis. Yang ketiga, terlalu sering dirintangi daripada disokong. Yang keempat, merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua. Faktor yang kelima,
yaitu merasa kebutuhan mereka tidak dipenuhi oleh orang tua, padahal orang tua mampu memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, yaitu diperlakukan secara otoriter. Perlakuan secara otoriter ini maksudnya ialah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Nah, pada tipe ini, orang tua cenderung memaksa, memerintah, dan juga menghukum apabila anaknya tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Citasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan emosi positif. Oke, sebelumnya, Schroeder dan kawan-kawan pada tahun 1983 mengemukakan bahwa terdapat dua jenis emosi. Yang pertama emosi positif dan yang kedua emosi negatif. Apa aja sih itu emosi positif? Emosi positif itu merupakan perasaan gembira, bahagia, senang, kasih sayang, cinta, dan berani. Sedangkan emosi negatif itu merupakan emosi yang berupa rasa benci, rasa takut, kesal, marah, geram, dan lain-lain. Di dalam penelitian, emosi positif itu memiliki 5 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik. Ini sudah pasti karena ketika kita berpikiran positif, emosi kita positif, maka yang dikeluarkan di dalam tubuh kita yaitu kesehatan fisik yang baik juga. Karena ketika sesuatu yang positif, maka yang dikeluarkan juga positif. Dan ketika sesuatu yang kita pikirkan itu negatif, berarti yang dikeluarkan sudah pasti juga negatif. Dan yang kedua, menumbuhkan kepercayaan dan kasih sayang. Kepercayaan dan kasih sayang sendiri, emosi positif itu dari diri kita akan meningkatkan kepercayaan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, mematahkan amarah akibat emosi negatif. Ketika kita itu berpikiran positif, maka amarah yang timbul di dalam diri kita sudah pasti akan terpatahkan, sehingga emosi negatif yang ada pada diri kita tuh akan sedikit demi sedikit hilang. Dan yang keempat, menjauhkan dari rasa depresi. Ini sudah pasti, karena kita positif pasti tidak akan mungkin ada dampak negatif. Dan yang keempat, membantu orang lain pulih dari stres. Sama seperti yang kita bahas tadi, ketika seseorang berpikiran positif, sudah pasti yang ditimbulkan juga akan positif. Ketika kita emosi kita positif, sudah pasti kita dapat membantu orang lain, mengajak orang lain, merubah mindset mereka yang negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Dan itu adalah 5 manfaat dari emosi positif. Dan apa aja sih upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan emosi positif? Yaitu yang pertama, bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu adalah landasan yang paling penting untuk mengembangkan emosi positif. Ketika kita bersyukur, sudah pasti kita akan bahagia, dan bahagia itu merupakan emosi positif, salah satu emosi positif. Dan yang kedua, memasukkan hiburan dalam jadwal harian. Kita itu meriwat diri kita. Ketika kita mempunyai emosi positif, ketika kita ingin mempunyai emosi positif, kita meriwat diri kita. Kita akan memberikan hadiah kepada diri kita. Kita menyelinap kehidupan kita dengan hiburan-hiburan yang dapat membangkitkan emosi positif yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, ajak diri kita untuk menjadi lebih kuat dan mandiri. Ketika diri kita kuat dan mandiri, maka kita sudah pasti kita akan gembira, kita pasti akan bahagia, kita pasti akan lebih berani. Dan yang keempat, melawan stres.
upayanya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan emosi positif itu melawan stres, melawan emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita. Dan yang kelima, berbagilah dengan orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain, maka dampak yang ditimbulkan yaitu kita pasti akan merasakan senang, merasakan bahagia, kita merasakan cinta, kasih sayang yang orang lain berikan kepada kita, dan itu merupakan salah satu dari bentuk emosi positif. Dan yang keenam, silaturahmi dan memberikan apresiasi kepada orang lain. Oleh karena itu, emosi positif akan timbul karena kita itu bersosialisasi, bersilaturahmi kepada orang lain. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu tingkatkan beberapa emosi positif yang spesifik. Seperti contoh, ketika kita ingin mengembangkan emosi kita yang positif, yang gembira, yaitu kita harus melakukan hal-hal yang gembira. Kita harus melatih emosi positif gembira itu sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, karena semuanya tidak instan, semua berproses. Dan kalau kita contohnya pengen rasa emosinya yang cinta, maka kita melatih bagaimana kita bisa memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, rasa cinta kepada orang lain, dan itulah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan emosi positif. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam perkataan kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.